Ada seorang sahabat, bukan sahabat, artinya tabi'in. Tabi'in ini seandainya beliau itu berangkat ke kota Madinah melihat Nabi jadi sahabat. Cuma karena pada saat itu beliau masih punya ibu. Masih ibu. Nah, pada saat itu ibu beliau ini setiap malam beliau sebelum tidur sudah dikasih minum, ya, disiapin untuk tidur beliau. Jadi saking berbaktinya ini, beliau ini tidak mau meninggalkan ibu beliau walaupun untuk menunaikan ibadah haji. Sampai beliau itu siangnya menggembala kambing, ya, kemudian berbakti pada ibu beliau. Nah, ini yang beliau lakukan sehari-hari. Dia adalah namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah salah satu kampung yang ada di Yaman. Jadi salah satu kampung yang ada di Yaman. Dan ini Uwais Al-Qarni ini kelebihannya ini ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu berada di hadapan sahabat, dan Nabi itu mengucapkan, memerintahkan kepada dua sahabat beliau. Sahabat beliau ini adalah sahabat yang petinggi daripada sahabat, pembesar daripada sahabat, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali, ya, karamallahu wajhah. Ini diperintahkan oleh Nabi doa kepada Uwais Al-Qarni untuk kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat Sayyidina Abu Bakar siapa sih? Orang pembesarnya sahabat. Ya. Dan ini adalah orang yang dekatnya Nabi. Dan orang ini adalah orang yang ahli surga, dan sudah dikatakan adalah termasuk mubasysyirina bil jannah. Orang yang sudah dikabarkan gembira dengan kesurgaan oleh Nabi. Artinya dia itu sudah jalan lempang untuk masuk dalam surga Allah. Cuma diperintahkan oleh Nabi untuk menemui akan Uwais Al-Qarni itu. Maka Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan semua orang yang ada di kota Mekah pada saat itu. Orang sedang melaksanakan ibadah haji, ya, orang itu sedang melaksanakan ibadah haji. Maka dikumpulkan orang itu pada saat itu, ya, di Ka'bah. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar ini, semua duduk, yang berdiri cuma daripada Yaman. Maka beberapa orang berdiri. Maka yang dari Yaman berduduk, yang tinggal cuma adalah asal orang yang kampung Qaran, ya. Maka berduduklah semua orang yang ada di situ. Cuma ada beberapa orang saja yang asal daripada kampung Qaran itu. Maka ditanya, siapa Uwais Al-Qarni itu? Maka orang itu yang berhaji ini, yang ditanya itu bingung. Kenapa seorang sahabat pembesarnya sahabat itu bertanya tentang Uwais Al-Qarni? Maka beliau pun menjawab, Uwais Al-Qarni itu adalah seorang penggembala kambing yang duduk cuma di padang rumput, yang kesehariannya cuma mengembala kambing, ya. Tapi yang menanyai ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka pada saat itu pun ditanya, Al-Qarni itu di mana? Di mana Uwais Al-Qarni? Maka disebutkan di sana, di tempat ini diceritakan. Kemudian didatangi berdua ini, mendatangi. Sampai itu perjalanan dari kota Madinah, perjalanan yang jauh itu sampai dilakukan oleh beliau ini untuk menemui Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in. Nah, sampai di sana Uwais Al-Qarni itu pun ditanya, apakah engkau adalah Uwais? Iya, benar. Ya. Kemudian ditanya, apakah engkau punya tanda Uwais Al-Qarni itu? Ada, katanya. Apa? Ini tanda ini waktu ini kena penyakit beliau. Tanda itu kata Sayyidina Abu Bakar ada di sini. Maka dibukakan, memang benar ada tanda itu. Coba. Nabi sudah mengatakan kepada sahabat ini bahwa Uwais Al-Qarni itu tinggalnya di sini, kemudian punya tanda fisiknya begini. Coba. Ya. Dan ini Uwais Al-Qarni ini tidak pernah bertemu Nabi, dan Nabi pun tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Beliau mengetahui yang jarak jauh, kemudian di saat yang mana tidak pernah bertemu tapi tahu beliau, ya. Ini Masya Allah, ya. Ini banyak orang-orang yang ahli yang mana beliau ini tidak pernah bertemu secara jasad, tapi pernah bertemu secara alam arwah. Jadi kan pernah kita biasanya kan rasa-rasanya saya pernah ketemu ini, kan pernah gitu. Artinya waktu secara fisik itu tidak pernah kita merasakan, tapi secara alam arwah mungkin kita pernah bertemu di mana, kemudian kita ingat pada saat kita di alam jasad ini, oh
pernah saya ketemu ini, ingat itu, ya. Nah, itu artinya al-arwahu junudun mujannadah, kata Nabi. Arwah itu adalah dia itu kalau saling mencinta dia akan mengikut. Junudun mujannadah. Junudun mujannadah. Itu alam arwah. Nah, maka pada saat itu Uwais Al-Qarni pun tidak mengasah apa-apa. Saya tidak ada punya apa-apa. Kata sahabat ini, Nabi memberikan salam kepada engkau, doakan kami, Allah mengampuni kami. Kata Uwais Al-Qarni, saya tidak apa-apa. Ini adalah perintah Nabi dan ini adalah permohonan kami. Maka secara terpaksa Uwais Al-Qarni pun mendoakan akan kedua ini. Coba lihat. Kenapa? Karena berbaktinya kepada orang tua, karena berbaktinya kepada